Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya di AW. Jadi di sini teman-teman saya akan melanjutkan untuk pembuatan eh, aplikasi pencatatan kas bank kita menggunakan Google Sheet. Jadi jika sebelumnya teman-teman lihat video saya yang terbaru untuk menggunakan Google Sheet, itu sudah kita lihat review yang akan kita buat. Coba saya cek dulu ya teman-teman. Kita perlihatkan saya menggunakan Chrome. Teman-teman bisa login dulu ke Gmailnya. Nanti di sini teman-teman pilih Drive. Oke, di sini ada Drive teman-teman pilihannya. Kita pilih Drive. Walaupun di sini sudah ada Sheet langsung, tapi kita cek dulu file yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat yang pencatatan kas dan bank. Jika teman-teman lihat ini, kita buka dulu. Ini adalah yang akan kita buat teman-teman. Jadi di sini, oke, kita tunggu dulu loading. Nah, yang akan kita buat ini adalah 4 sheet seperti yang kita telah review sebelumnya. Jadi 4 sheet ini, namun 4 sheet ini sudah memberikan gambaran berapa total kas banknya teman-teman, kemudian saldo akhir kasnya berapa, kemudian biayanya juga bisa di track atau pemasukannya itu bisa di tracking seperti apa, sudah berapa total pengeluaran, kemudian sudah berapa total pemasukan yang diperoleh teman-teman. Oke, mari kita mulai buat untuk latihannya. Di sini saya di konten YouTube ini sudah ada beberapa file. Kita akan tambahkan lagi untuk file latihan pencatatan kas bank. Buat baru dulu. Jadi buat baru, kemudian pilih Google Sheets. Jadi blank spreadsheet. Jadi langkahnya ini bisa juga mulai dari file teman-teman. Oke, bisa juga mulai dari file ini teman-teman buat baru lagi, terserah dari teman-teman. Yang penting teman-teman buka spreadsheetnya. Nah, di sini kita beri nama dulu latihan pencatatan kas bank. Oke, seperti ini, enter. Kita cek penyimpanannya, ini ada di penyimpanannya sudah masuk ke folder konten YouTube. Jadi ini sudah masuk ke dalam sini teman-teman ya. Sekarang langkah pertama kita akan membuat yang seperti ini. Langkah pertama kita akan bisa membuat dulu menunya untuk filter laporan. Jadi ini filter laporan saja, menu untuk filter laporannya, supaya laporannya itu otomatis mengikuti tanggal yang teman-teman pilih, yang kita tentukan. Nah, di sini di kolom A ini teman-teman geser dulu untuk perkecil. Kita zoom in sedikit. Oke. Yang pertama teman-teman di sini buat dulu judulnya sheet pencatatan kas bank di B-nya, kemudian teman-teman sheet pencatatan kas dan bank. Kemudian di bagian B4 ini di sini saja di C4. Di C4 teman-teman masukkan filter laporan. Di filter laporan. Lalu di sini ada teman-teman ya, di C6. Pada bagian C6 ini kembali lagi saya info, ini menggunakan Google Sheet, tapi sebenarnya bisa juga teman-teman terapkan di Microsoft Excel yang umum teman-teman gunakan. Tapi kalau mau mencoba untuk pencatatan online, bisa menggunakan Google Sheet ini. Nah, kita buat dulu untuk tanggal lahir, kemudian tanggal awal. Jadi di sini tanggal awal dulu.
Oke, kemudian di C8 di sini kita masukkan tanggal akhir. Nah, di bagian D ini diberikan dulu jarak supaya ini teman-teman kita bermain tampilan juga sedikit biar lebih menarik untuk aplikasi yang kita buat ini. Nah, di tanggal awal ini teman-teman bisa berikan borders, kemudian warna disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan untuk yang latihan warna biru, teman-teman. Kita pilih out borders. Di sini juga out borders. Oke. Untuk filternya kita bisa berikan out borders juga seperti ini. Dan di sheet pencatatan sampai dengan F dan baris ke-9 teman-teman berikan lagi. Nah, tinggal F-nya ini agak diperdekat sedikit, teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Untuk menghilangkan grid lines atau untuk menyembunyikan garis-garis kotak-kotak ini, teman-teman, bisa masuk ke menu view. Kemudian di menu view langsung pilih, teman-teman, grid lines. Oke. Jadi ini sudah hilang grid lines-nya. Tinggal diatur saja seperti apa jarak yang diinginkan untuk masing-masing baris. Jadi tinggi barisnya bisa disesuaikan saja seperti ini. Oke. Untuk kolom B sampai dengan F bisa menggunakan merge cells. Sorry, bukan merge and center, tapi ini merge cells. Oke. Kemudian kita ketengahkan center. Nah, kita berikan lagi sedikit untuk bordernya. Ini sudah selesai untuk tampilan filter tanggalnya, teman-teman. Sekarang di tanggal awal ini, sebelum itu kita berikan dulu warna, teman-teman ya. Jadi kita berikan warna untuk yang tanggal awal ini. Ya, kita menggunakan biru juga karena ini kita gunakan biru kemudian putih. Jadi biru perpaduan putih seperti ini. Jadi masalah warna ini teman-teman bisa atur sendiri. Oke. Sekarang ini yang perlu dilakukan untuk ininya bisa ketengahkan saja. Sorry, ini ketengahkan saja seperti ini. Nah, sekarang tanggal awal ini teman-teman masukkan dulu, kita ubah dulu formatnya tanggal awal ini. Jadi formatnya ini kita bisa tekan kontrol, kemudian kita klik 2 kali ini. Jadi di blok saja 2 ini, kemudian klik kanan. Conditional, kita di di sini, teman-teman, di data. Jadi di data ini teman-teman formatnya ini teman-teman pilih number, kemudian kita pilih tanggalnya ya. Ini bisa disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Ada di sini more date and times format. Sebenarnya ada yang simpel tadi, tapi bisa juga dari sini. Nanti di sini tinggal teman-teman pilih saja yang diinginkan. Kita gunakan saja yang ini saja. Jadi tanggal, kemudian bulan, formatnya kemudian tahun. Pilih. Kemudian kita copy saja ini, Ctrl C, kemudian paste ke bawah. Nah, kita coba dulu. Sekarang bulan 11. Jadi bulan 11. Ini kebetulan bulan dulu baru tanggal untuk formatnya saya, teman-teman ya. Bulan dulu, kemudian tanggal 1 tahun 2020, enter. Oke, sudah formatnya mengikuti, kita paste saja. Setelah muncul tanggal di sini, teman-teman bisa klik saja untuk mengubah, nanti tinggal akan secara otomatis muncul untuk pilihan tanggalnya. Oke.
Di sini juga sama, klik 2 kali saja. Kalau klik 2 kali itu sudah muncul teman-teman, tinggal pilih tanggal 30. Jadi seperti ini. Nah, sekarang tanggal awal dan tanggal lahir ini teman-teman berikan nama. Di sini kita klik kanan, kemudian define name range-nya, pilih ini teman-teman ya. Nah, di sini bisa langsung pilih add range-nya ini ganti dengan awal. Bisa terserah teman-teman penamaannya, tapi ini mempermudah kita untuk memanggil pada saat membuat formula. Jadi di sini saya berikan awal yang mengacu ke tanggal awalnya, kita down. Kemudian yang kedua, ini yang kedua kita cancel dulu. Yang kedua diklik saja, kemudian add arrange. Di sini akhir. Nah, setelah itu oke. Kita sudah ada 2 nama, jadi pada saat di blok ini akan otomatis mengikuti teman-teman. Coba diperhatikan ini. Nah, jadi kita sudah punya 2 nama untuk yang kita tandai. Di sini ada akhir, kemudian ada awal. Nah, di sheetnya, sheet 1 kita ubah nama, bisa misalkan ini filter, klik kanan ini diklik saja ini, segitiga bawah ini, kemudian pilih rename. Lalu di sini kita buat filter saja di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat sheet baru. Di bold dulu. Oke. Kita ketengahkan, mark cells, kemudian kita tutup. Di sini ada center. Oke. Juga di bold. Kita berikan warna ini supaya tampilan yang dihasilkan itu menarik seperti ini. Sekarang di sini ada tanda tambah add sheet buat baru, nanti di sini sudah muncul. Oke, teman-teman, kita selalu kosongkan di sini. Kita cek dulu. Yang kedua kita akan buatnya ini adalah untuk master kas banknya. Jadi master kas bank di sini bisa kita atur dulu. Oke, kembali ke file latihan kita. Di sini adalah nama usaha teman-teman. Misalkan di sini toko Sarjayadi AW. Oke. Kemudian di bawah ini kita berikan judul dari masternya ini, tabelnya. Jadi master kas dan bank. Nah, di B4 ini kita akan memberikan tanggal sesuai dengan periode, sesuai dengan yang kita pilih di sini. Jadi kita lanjut dulu. Jadi sama dengan formulanya itu adalah yang standar saja. Tanda kutip 2 kali, kemudian periode di sini kita huruf kecil saja, periode, spasi, tanda kutip lagi 2 kali, kemudian dan, berikan dan di sini. Sekarang kita masukkan fungsi teks. Di sini ada teks teman-teman ya. Teks dipilih. Kalau tidak muncul formatnya seperti ini, kita tutup dulu. Itu bisa munculkan di sini ada untuk bisa memunculkan bantuannya seperti apa formatnya. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan sheet ini dan sudah menghafal beberapa formula yang digunakan, ini bisa disembunyikan dulu. Lalu di teks ini teman-teman tinggal panggil awal. Jadi dari periode awal dengan format koma. Formatnya itu harus diawali dengan tanda kutip 2 kali. Di sini day, kemudian kurang y 3 kali teman-teman. Jadi ini formatnya. Jadi nanti kelihatan langsung di sini periode 1 November 2020. Kemudian tutup dan pilih dan. Kita akan melanjutkan lagi tanda kutip 2 kali sampai dengan
Jadi sampai dengan seperti ini. Oke. Ingat, di sini tidak ada spasi, makanya kita tambahkan spasi dulu 1 kali. Di sini juga 1 kali setelah D-nya. Dan setelah tanda kutip ini, tambahkan lagi dan. Dan kemudian teks. Di sini ada teks kembali, kita ambil akhir. Ini adalah untuk tanggal lahir, teman-teman. Formatnya ini kita buat tanda kutip lagi 2 kali, DD. Kemudian M 2 kali. Dan Y 3 kali. Ini bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi seperti ini formula yang kita gunakan. Jadi periode teks awal DD MM YY. Oke, kita enter. Hasilnya bisa berubah secara otomatis mengikuti, misalkan di sini tanggal 4 November, di sini juga akan berubah menjadi periode 4 November. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kolom yang kita butuhkan, kita cek dulu. Ada kode, nama kas bank, kemudian tipe, saldo awal. Oke. Kita buat kode, huruf besar saja. Kode, nama kas bank. Berikan jarak, kemudian ada tipe, saldo awal, kemudian di sini saldo awal lagi. Nanti sebentar kita jelaskan teman-teman fungsinya. Saldo awal kami, kemudian saldo awal lagi, kemudian di sini ada penambahan, atau bisa di sini saldo in untuk menggambarkan saldo masuk, kemudian saldo out, dan terakhir adalah saldo akhir. Oke. Ini sudah selesai, teman-teman. Kita perkecil saja kodenya, ini juga kita atur dulu supaya muat. Nah, untuk saldo awal yang ini nanti kita akan hide karena ini akan diisi secara manual dan akan terakumulasi secara otomatis ditambah dengan transaksi yang sudah kita masukkan, namun berada di bawah tanggal awal yang teman-teman pilih. Jadi akan di sini ada formula sampai dengan saldo akhir. Nah, sekarang kita akan memulai untuk modifikasi tampilannya. Jadi di blok saja sampai saldo akhir. Di blok, oke, tidak perlu terlalu banyak, nanti disesuaikan saja. Di sini setelah di blok, kita klik kanan, kemudian pilih di sini ada conditional formatting. Jadi sebenarnya fiturnya ini sebenarnya sama dengan yang ada di Microsoft Excel, tapi yang membedakan posisinya saja, teman-teman, posisi untuk mengaksesnya. Nah, di sini sudah otomatis muncul, tapi di sini kita ganti format rulesnya, kita ganti ke custom formula. Di value of formula ini nilainya kita masukkan rumus yang biasa kita gunakan di Excel, itu mod, kemudian buka kurung, kemudian row, buka kurung, tutup kurung, koma 2, tutup kurung, sama dengan 1. Jadi ini sudah kelihatan langsung, teman-teman ya. Di sini warna hijau, kita akan ganti dengan warna yang beda dengan file yang sudah jadi. Kita berikan warna di sini warna biru. Oke, biru yang tidak terlalu mencolok ya, seperti ini. Oke. Setelah ini kita oke kan. Jadi ini sudah jadi, teman-teman. Kita close dulu. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan kolomnya. Sekarang teman-teman perlu hilangkan dulu grid lines-nya supaya kita lebih jelas seperti apa yang kita buat ini. Di view, hilangkan grid lines. Nah, ini adalah grid lines-nya. Ini belum ada pembatasnya, kita buat dulu. Jadi kita buat seperti ini, lalu borders, warnanya ini kita buat yang agak berbeda lagi sedikit. Di sini ada
warna yang kita masukkan, kemudian kita pilih all borders saja, all borders. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Toko sampai dengan periode kita bold atau Ctrl B saja. Ini masih bisa digunakan turbelnya. Kemudian kita blok. Di sini kita berikan warna juga, borders dulu. Warnanya ini kita berikan warna biru sesuai dengan yang kita buat. Ini yang ketiga, disesuaikan saja. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jaraknya untuk yang di bagian atas ini kita bold juga, Ctrl B. Nah, ini sudah menarik teman-teman tampilannya. Walaupun teman-teman copy nanti baris di sini ke bawah, formatnya itu sudah mengikuti seperti ini. Di bagian akhir mungkin teman-teman di sini tambahkan saja total. Kemudian di sini di tipe ini kita hilangkan, atau kita merge cells. Ini ada merge cellsnya, kita pilih. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, di tipe ini teman-teman kita akan berikan tipe kasnya. Apakah kita tipenya ini adalah kas atau bank, supaya nanti di laporan berikutnya kalau teman-teman ingin mengembangkan bisa mengetahui berapa sih sebenarnya saldo kas, berapa saldo bank yang real. Kemudian di sini klik kanan saja, pilih di sini data validasi. Ini ada data validation. Nah, yang muncul di sini teman-teman pilih list. Jadi sedikit berubah tampilannya, tapi sebenarnya fungsinya sama saja. Ini untuk from a range, ini untuk yang dinamis, artinya ada teman-teman siapkan master tersendiri untuk validasinya. Karena sifatnya ini adalah fix, hanya dua saja. Kalau bukan kas atau bank, itu saja pilihannya, maka kita buat list of items. Jadi masukkan itemnya di sini. Kita masukkan di sini adalah kas, kemudian dibatasi dengan koma supaya ke bawah. Di sini kas dan bank saja. Kita save. Oke, di sini sudah muncul kas bank. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan Google Sheet ini, itu saat filter ini mengetik, itu sudah otomatis dimunculkan yang mengandung huruf atau mengandung karakter yang teman-teman cari. Misalkan bank. Seperti ini sudah otomatis. Oke. Jadi ini cukup bagus sekali teman-teman. Jadi kita buat dulu contoh satu saja. Misalkan ini 100, kode 100. Kemudian ada kode 200. Terserah saja. Ini adalah kas tunai. Ini Bank Mandiri. Misalkan ya teman-teman. Kemudian ini 300. Kodenya itu adalah Bank BCA. Nah, ini tinggal copy saja ke bawah teman-teman. Ctrl C, blok saja sampai ke bawah sini, kemudian Ctrl V atau paste. Kita tekan delete untuk menghapus. Tinggal masukkan bank arah bawah. Jadi arah bawah, kemudian tekan tab. Jadi ketik tab saja untuk memilih. Jadi ini bisa menggunakan arah bawah kemudian tab untuk memilihnya. Nah, berikutnya di saldo awal yang ini, kemudian saldo in, out, dan saldo akhir nanti kita akan pergunakan teman-teman. Sekarang kita blok dulu ini E. Lalu teman-teman grouping, grup kolom. Oke, seperti ini supaya bisa kita sembunyikan. Oke ya. Selanjutnya teman-teman di sini di bagian akhir di J ini, di bagian K, kolom K, sama dengan teman-teman gabungkan saja antara kode dan tanda kutip dua kali, kemudian di sini spasi, garis lurus seperti ini, spasi, tanda kutip dua kali, dan kas tunai. Oke. Ini sudah langsung kelihatan hasilnya teman-teman di atas ini. Enter. Tinggal di copy saja ke bawah sini. Nah, di sini Anda muncul garis karena di sini kosong, teman-teman. Kita bisa tambahkan di sini formulanya. Klik dulu dua kali, kemudian di sebelum
B7 atau setelah sama dengan, teman-teman masukkan rumus if. Jadi fungsi logika. Jadi if buka kurung, kalau dia kodenya ini, kodenya teman-teman pilih saja ini kodenya itu if B7. Jadi B7 sama dengan kosong, maka ini koma, maka kosong. Lalu jika salah, maka baru munculkan ini formulanya. Tekan enter. Teman-teman copy, paste. Oke, sudah berhasil teman-teman. Ini sudah, nanti kita akan hilangkan, tapi di video berikutnya, karena ini waktu juga teman-teman, supaya tidak terlalu panjang. Kemudian teman-teman bisa memahami pembuatan secara detail teman-teman, sambil belajar juga. Nah, di sheet 2 ini bisa rename. Kita rename, ganti dengan master mkasbank. Oke, bisa seperti ini, underscore kasbank, enter. Oke, sudah selesai. Ini tidak perlu disimpan lagi teman-teman, karena otomatis menyimpan ke drive. Jadi ini sudah otomatis tersimpan ke drive, update-nya ini sudah terupdate teman-teman. Jadi ini tinggal di close saja seperti ini. Dan pada saat dibuka kembali, ini sudah otomatis yang terakhir teman-teman buat. Oke, jadi ini teman-teman sudah tersimpan. Kemudian kita sudah punya 2 sheet. Berikutnya kita akan lanjutkan kembali untuk proses pembuatannya. Untuk video kali ini cukup dulu teman-teman. Jika ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan untuk update video terbaru, bisa subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tetap update videonya. Oke, cukup sekian. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.